Apa? Jadi kan waktu pas kemarin kan ngebahas itu teh lari dari Cimenyan ke bawah tuh ke pertigaan. Latihan di mana? Iya, kan pernah kemarin tuh nyobain lari itu dari atas sampai bawah terus ke Atas lagi. tuh mana? Atas itu tuh Cimenyan, pada apa bukan pada Suka. Cimenyannya tuh Cagak. Ya di Cagak. Dari situ lari ke bawah. Sindang Laya Iya, maksudnya. Sindang Laya. Sampai ke bawah pertigaan yang ada pangkalan ojek. Seberangnya Jogja, dari situ lari turun. Terus naik. Pas dihitung-hitung tuh 1,5 jam. Atas ke bawah, Ya, bawah dari- kembali ke atas atau Iya. satu arah aja dari bawah ke atas. Dari pertama dari atas turun ke bawah, dari bawah terus ke atasin lagi. Oke, berapa jarak totalnya? Total jaraknya ada paling 4 kiloan, 4-5 kilo. Yakin? Enggak. bentar. Tak cek dulu. Total satu turun tuh 4 kilo. Bolak-balik berarti 8 kilo. 9 kilo lah. Itu dari garis lurus atau rute? Rute jalan Ya. 9 kiloan. 1,5 jam. Iya. Ya, nggak apa-apa. Terus Terus kan dapat cerita waktu kemarin. Ada yang dari? waktu pas kemarin sehabis latihan Oh, yang di-share di jurnal astral kan, di teras ngajak latihan bareng-bareng. oh yang itu. Nah, di situ Siapa aja itu teh? ada Bertiga? Mas Sami, berempat. Oh, berempat. Mas Sami Oh, oke ya. Terus? sama tadi tuh habis latihan ngobrol. Terus katanya dulu tuh latihannya gitu, lari dari subuh sampai siang, nah, kayak orang kerja aja. Terus sampailah bisa apa namanya tuh lari dari atas sampai ke bawah, kan jalan curam gitu tuh. Iya. Curam sekitaran 9 km, setengah jam. Bolak-balik berarti Ya, atas ke bolak-balik. bawah, bawah ke atas Ya. lagi. Terus? Terus bisa sampai kayak gitu kayak gimana? Kayak gitu gimana? Sampai bisa latihan kayak gitu, sampai bisa ke titik itu. Titik apa maksudnya? Ya maksudnya bisa lari di sana sekitaran di bawah 30 menit. Iya. Latihannya gimana? Lari aja. Iya, kan mereka lari pakai pemberat latihannya. Pakai pemberat. Itu tuh setengah jam pakai pemberat juga. Ya enggak dong. Oh enggak. Nah, terus kan satu mereka latihan dalam kondisi yang lebih berat Oh. untuk jarak yang sama kan. Terus yang kedua mereka latihan terbiasa membiasakan setiap hari. Nah, ketika dilepas pemberatnya, Ringan. iya, intinya kan tinggal menjaga konstan aja. Masalahnya kamu 1,5 jam itu kan nggak konstan. Iya nggak konstan. Ada berhentinya mungkin, minum dulu mungkin, ngapain dulu kan gitu. Kuncinya kan hanya itu aja, menjaga ritme konstan. Konstan. Berarti nggak berhenti ya? Konstan. Iya, ya kalau kamu udah biasa jarak itu bolak-balik, yang namanya awal tuh kan pasti naik apa ya kayak gitu, sama kayak kamu tadi kan, banyak berhentinya, ya kan. Tapi lama-lama kan terbiasa nih si badannya, apalagi kan kondisinya mereka tuh di 2 kali lipatkan lah gitu ya, dengan memakai pemberat. Jadi targetnya tuh terbiasa aja dulu, bisa berlari konstan sejarak itu dengan pemberat. Nyengirnya kayak menyepelekan gitu. Enggak menyepelekan itu. Terpukau. Ini mah bukan ranah teori dan bukan ranah dibayangin ya. Mending cobaan. Saya paling sebel deh sama yang ngelakuin enggak, tapi terus bikin judgement gitu. Mending lakuin. Kalau kamu ragu, justru itu harusnya jadi motivasi. Kalau kamu meragukan, cobain. Jangan ragu doang nyobain enggak gitu.
loser itu mah. Bebannya berapa kilo itu? Waktu itu mereka pakai rancatan. Rancatan tuh kayak kamu bawa karung pasir. Hah? Yang depan belakang itu lah pakai bambu. Nah itu rancatan. Nah, pasirnya tuh ya dihujanin, dikeringin, dihujanin, dikeringin gitu loh. Pasir di dalam karung ya, yang dihujankan dan dikeringkan. Saya nggak mau jelasin lebih lanjut, ya. Soalnya dari sini nanti ketahuan nih orang yang ngerti sama yang enggak. Jadi saya nunggu yang komen aja, komennya kayak gimana gitu kan. Jadi kondisinya pun nggak beraturan itu ya. Kalau misalkan malamnya hujan, pagi mereka harus lari, kayak gimana? Pasir loh itu, di dalam karung. Ya habis itu nanti ada juga mereka pakai rompi pemberat yang 15 sampai 20 kilo rompinya aja. Tapi pas awalnya gimana tuh latihannya? Emang langsung kayak gitu? Ibaratnya Kasih pengen nyoba gitu kan? Langsung nyobain kayak gitu? Iya. Atau bertahap dulu? Enggak. Langsung kayak gitu langsung? Iya. Kan kita sedang mengkondisikan. Oh, kenalan sama titik ekstrimnya dulu gitu. Jadi ngebuat titik ekstrim itu normal. Enggak, gini loh, kalau kamu udah bikin penahapan, artinya kamu sudah bikin pembatasan kondisi yang berat. Kalau kamu ringankan dulu, maka untuk naik ke tahap berikutnya pasti lebih berat. Ini psikologis loh. Artinya jenjang kamu itu akan makin jauh dan gak pernah kecapai. Kalau kamu sudah bikin berat tangga pertama, sementara targetnya 100 tangga, insya Allah gak akan ada yang nyampe ke 100 tangga. Ini fakta keseharian, asal mau ngamatin dan mau nalipak. Kalau ada 100 tangga, tangga pertama aja udah kamu bikin berat, kamu gak akan pernah naik. Sekali lagi, ini fakta keseharian. Kenapa gak sekalian aja tahap satunya itu tangga ke 100? Kang, tahap pertamanya apa? Itu puncak Sanono. Dampaknya apa? Yang loncatin 99 sebelumnya. Ya kamu udah jauh lebih gitu loh. Dan badanmu tuh sama psikologi kamu tuh ngikutin. Kan ingat yang saya bilang, badan itu tidak berbatas sebetulnya, tapi nurut mutlak sama pikiran. Kalau kamu bikin tahapan, itu artinya kamu bikin pengkondisian pikiran ke tubuh. Pahami kalimat tadi, tubuh itu tidak berbatas, tetapi nurut mutlak sama pikiran. Kalau kamu udah bikin syarat-syarat, itu artinya kamu sudah bikin pengkondisian melalui pikiran ke tubuh. Bisa dimengerti nggak? Kalau caranya begitu, kamu udah bikin batasan yang terlalu banyak untuk diri kamu sendiri. Terlalu banyak untuk kamu bisa capai. Harus gini dulu, harus gitu dulu, harus gini dulu. Akhirnya tubuh terbiasa begitu, padahal tubuh itu bisa dikondisikan. Sok aja sekarang kalian pemanasan dulu. Pernah nggak nyobain? Nggak usah pemanasan, langsung aja lari, langsung aja main futsal. Teori harus pemanasan tuh dari mana? Dari teori kan? Iya. Nanti kalau nggak kram, nanti kalau nggak gini. Udah pernah nyobain belum? Masih inget kak waktu kalian masih kecil? Kalau bermain-main, ada nggak pemanasan dulu? Anak kecil kalau main tuh kayak gimana sih? Lari, lompat, kejar-kejaran. Ada nggak pemanasan dulu? Enggak. Apa bedanya dengan main futsal atau lari? Kenapa harus pemanasan? Nah, mindset lah yang membentuk itu. Teori orang lain. Ya kan? Kamu dijajali teori orang lain, padahal faktanya kamu sendiri sudah bisa membantah teori itu. Di kelas, di SD kamu diajarin harus pemanasan dulu biar gak pegel. Padahal waktu keluar main, pemanasan gak kalian lari-lari manjat tiang bendera, ngelompatin pagar, ngelompatin selokan. Habis lari langsung berenang, dari panas langsung dingin. Dari dingin lari lagi main bola. Melanggar semua teori olahraga itu. Yang barusan di kelas diajarin. Nah itu pentingnya memperhatikan. Bedanya saya sama kamu itu. Lucunya kan setelah kalian melakukan itu semua, terus balik lagi ke kelas dan kalian percaya gitu. Iya, nanti harus pemanasan dulu. Kan dodol. Malu harusnya kamu teh. Ini gak percaya. Di kelas ya. Dulu kita cuman sampai jam 12 ya. Kita loh, yang kesininya kan tahun 2000-an, 90-an akhir. Itu udah 2000-an kesini lah. Itu kan udah sampai 8 jam, 10 jam ya. Dengan istirahat yang lebih pendek. Untuk ke istirahat pertama aja, itu paling tidak 2,5 jam sampai 3 jam kita duduk terus loh. Iya kan? Iya.
Itu kan kondisi yang dikatakan oleh teori. Kan kamu duduk terus, kakinya lipat terus, terus jangan langsung olahraga, harus pemanasan dulu. Yang anehnya lagi, semuanya pada percaya, tapi lupa bahwa setiap hari mereka melakukan hal yang sudah membuktikan teori itu salah. Pertanyaan saya, ini pada kemana kesadarannya? Begitu deng 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 keluar main, apa yang dilakukan? Lari. Langsung lari kan? Ada nggak pemanasan dulu, peregangan? Enggak. Kok nggak pada lihat fakta itu sih? Nggak pada memperhatikan realitas itu? Kan itu masalahnya. Perbedaan orang yang mengerti dengan enggak, orang yang makin luas wawasan dengan yang enggak. Memperhatikan. Makanya dari dulu saya cuma bilang modalnya itu cuma 2. Tapi orang-orang sok tahu membantah gitu, karena mereka terbiasa bahwa untuk menjadi sakti itu harus begini begitu dengan kesusahan. Dikasih yang mudah. Modalnya cuma 2 cuy, pengen sakti. Perhatikan dan ingat, bukan jurus ini sekian tahun, tapa di sini sekian tahun. Nyobain juga enggak, tahu dari mana kan gitu. Saya ngomong ini berdasarkan fakta yang tadi saya bilang. Saya ngamatin masalahnya. Saya memperhatikan dan saya tidak lupa. Coba ingat-ingat lagi. Datang ke sekolahnya aja, mungkin lari. Apalagi zaman saya dulu, nggak ada angkot, nggak ada apa. Sambil takut kesiangan teh. Iya. Sekarang mah kan nggak takut kesiangan. Ada yang nganter. Ada yang nganterin, dilindungi oleh perlindungan anak. Dulu mah nggak ada. Kita telat tuh udah jelas lah, bengap, biru-biru, bengkak-bengkak. Disiksa fisikal, pakai penggaris kayu, panjang 1 meter. Kebayang nggak takutnya? Lari dong kita. Terus habis lari gitu, terus kita duduk di kelas ngedengerin si guru ngoceh. Harus pemanasan dulu bos, saya aja kesini lari dari bangun tidur. Bayangin bangun tidur langsung lari. Fakta ini loh yang ngebantah ngebantah teori. Anehnya, orang-orang megang teori, bukan fakta yang mereka sendiri alami. Konyol nggak? Salah nggak kalau saya ngomong dodol amat sih orang-orang teh? Harfiah loh, bangun tidur langsung lari itu. Kan bel dibangunin sama orang tua kan. Terlambat. Dan kita sedemikian takutnya kenapa? Karena memang kita udah tahu hukumannya. Digebukin, dijemur di tiang bendera. Itu teh digebukin dulu, baru dijemur di tiang bendera. Yang lain di kelas. Apa udah sampai situ cukup? Enggak. Nanti teh masuk lagi ke ruang kepala sekolah, diomelin lagi, dimarahin lagi. Yang paling kita takutin itu kan, omongan. Yang paling nyelekit. Sebetulnya tubuh udah terbiasa kita sama pukulan, karena udah setiap hari begitu kan. Tapi yang paling gak bisa biasa itu ya omongan. Kayak saya sekarang nih ke kamu, kata-kata saya kasar, tapi nyelekit gak ke kamu? Nyelekit itu maksudnya sakit hati atau nyelekit untuk jadi ngeh gitu? Jadi ngeh kan? Kalau dulu mah enggak, bahasanya tuh yang benar-benar membuat kita down gitu loh. Nyarekan tuh benar-benar membuat kita down gitu loh. Itu yang paling ditakutin. Dan apakah sampai situ aja? Enggak. Pulang ke rumah kena lagi. Jadi udah kebayang skenario 1 hari itu udah kebayang gitu. Hidup ini udah 1 hari ini udah neraka aja. Itu makanya begitu dibangunin telat, itu udah nggak kemana-mana lagi, blank. Ambil baju, ambil tas, langsung lari. Dari bangun tidur itu, nggak sarapan, nggak cuci muka. Saya tanya, ada pemanasan nggak di situ? Terus ini apa? Teori kosong. Ini dialamin loh. Ada yang nggak beres sama rasional manusia kalau malah yang fakta yang disalahin. Ya nggak jauh-jauh yang di kelas tadi kan. 3 jam kita duduk terus kan. Bangku kayu, paha nih kejepit. Kan kita harus duduk, tangan 2 di atas meja. Artinya posisi kita masuk ke bawah meja kan. Paha tuh kejepit antara bangku sama kolong meja. Pada merhatiin gak sih itu? Terus begitu bel istirahat keluar berbunyi, senam pemanasan gak kalian? Enggak kan? Pada kemana ini memori tentang ini teh gitu loh. Kok bisa-bisanya duduk di kelas terus percaya harus pemanasan dulu, karena kalau enggak nanti gini. Realitas yang kalian alamin kemana? Nah itu masalahnya teh.
Makanya saya sering bilang, sok atuh amatin realitas, hidup dalam realitas, bukan dalam angan-angan dan harapan, dalam ilusi-ilusi teoretikal. Itu yang saya maksud dengan mandirikan akal. Akal itu bukan banyak ting referensi dari orang lain. Itu mah pengikut namanya. Cukup pedas nggak buat kamu ini? Lada. Naik tambahan nih. Cekap. Ngertilah kemana dah. Yang ladana nu pana itu, nu pengladana mah eta yang tadi yang dikasih cara yang paling gampang, malah cari cara yang lebih ribet kira susah. Lebih ribet dan tidak terbukti. Dan tidak terbuktinya itu udah sejarah yang menceritakan. Iya kan? Iya. Coba deh tolong amati, maksud saya, amati gerak. Shaolin aja yang ribuan tahun. Setiap tahun berapa ribu itu? Dan berapa banyak yang keluar dari setiap angkatan itu menjadi sakti. Paling disiplin loh itu. Melakukan semua tahapan setiap hari. Kemudian sekolah. Dan banyak lagi institusi lainnya, pendidikan-pendidikan. Mau itu bela diri, mau itu olahraga, mau itu apapun. Pada ngamatin gak sih itu? Sekolah aja. Sampai SMA, sampai kuliah. Setiap generasi berapa juta? Yang lulus berapa persen? Yang ditampung kerja berapa persen dari yang lulus? Kemudian yang ditampung di kerja yang memenuhi standar tinggi berapa persen? Belum lagi berapa persen dari yang ditampung di atas itu yang sesuai dengan jalur pendidikannya. Pada merhatiin gak sih? Ya. Itu teh realitas yang mengatakan menjelaskan kepada kita. Masih aja ini teh harus ada tahapannya, harus begini. Saya suka balik nanya dulu. Adik kamu sudah sampai tahapan mana? Sama, saya juga baru belajar. Terus kamu bikin teori ini dari mana? Itu skakmat. Bagi yang berakal itu skakmat. Banyaknya ya gitu teh kan. Akal nggak dipakai, jadi nggak ngeh itu teh jawaban skakmat. Nah gitulah intinya. Itu kan poin-poin kekurangan kita dan kita harus perbaiki itu. Hal-hal yang simpel lah. Kalau memang pengen ngupgrade, pengen berkembang, berarti kan ada yang harus diperbaiki. Kalau ada yang harus diperbaiki, berarti memang harus ada kekurangan. Hal yang harus diperbaiki yaitu kekurangan, ketidakbisaan. Artinya modalnya apa? Kita nerima dulu dong, ngakuin dulu kekurangan kita apa. Hal itulah yang kemudian kita perbaiki. Kalau terperbaiki maka kita sudah upgrade. Logika yang simpel kan? Tapi kamu juga hidup dalam lingkungan yang sama. Cara berpikirnya gimana coba? Ngaku punya kekurangan aja enggak? Udah merasa paling benar, terus ngerasa paling berkembang. Berkembangnya dari mana? Yang diperbaiki nggak ada, karena udah merasa paling benar. Ini kan wajar nggak? Saya teh bingung sama logikanya teh. Itu logikanya tuh suka aneh-aneh tapi nggak sadar. Salah satu contohnya yang saya jelasin itu kan, ada seorang panutan lah ya, posting nih, masih zaman Facebook, posting ya karena panutan, pengikutnya banyak, ribuan, udah langsung yang like kan, yang komen. Dalam 5 menit itu kan komen udah banyak. Tapi ingat, jaraknya hanya 5 menit. Karena kan terlihat tuh ya, di komen itu jam berapanya. Postingan utama jam berapa, komennya jam berapa, kan kelihatan. Baru 5 menit itu yang komen di bawah. Maksudnya mah jadi dia mendukung. Maksudnya pengen menambahin lagi lah komenan si komen utama tadi, dengan menjelaskan lebih panjang. Tapi ketika saya baca dan saya perhatikan, ini kok malah kontradiktif sama komen utamanya. Tapi niatnya dia pengen ngebantuin, pengen nyalahin yang salah paham sama nyalahin yang kontra. Bukan begitu, yaitu maksud akang tuh begini. Komenan dia aja ngejelasin tuh udah kontradiktif. Dan yang anehnya, yang lebih aneh lagi, like dia tuh banyak banget. Kan bingung saya.
komennya aja udah kontradiktif gitu. Yang menyedihkan tuh bukan satu orang membuat kesalahpahaman, tetapi lebih banyak lagi yang menyetujui kesalahpahaman. Kan itu yang bikin sedih, bikin miris, bukan sedih. Ya ampun, ada apa ini teh? Dari situ kan banyak hikmah. Orang itu nggak pada merhatiin. Dan terbukti kan di JA juga. Coba perhatiin komen-komen. Belum berapa menit dijelasin, yang ditanyakan dijawab. Nanti berikutnya dia nanyain lagi yang sudah dijawab. Ya. Simpelnya gini, kalau kita memperhatikan hal sederhana yang simpel aja nggak bisa, dari mana lu mimpi mau jauh? Coba jelaskan sunatullahnya gimana, hukum sebab akibatnya. Kan sok ararane. Enak juga Riz, ternyata nongkrong di Indomaret gini tadi. Tapi kenapa gini belum ada yang nyamperin ngasih 20.000? Enggak. Janganlah. Gak usah diarep. Ini udah berapa lama kita nih? Sejam lebih lah. Oh, kamu 3 jam ya? Waktu itu? Sekitaran segitu. Coba kita tungguin 2 jam lagi. Ada nggak yang ngasih 20.000? Nggak tahu dah. Tapi dah warlock mah jarang yang ngasih kayak gitu. Warga lokal. Ya. Biasanya mah orang-orang dari luar, Jakarta. Kayak orang-orang sini mah mau ngebantunya lewat fisik. Itu kenapa nggak di-share aja ke grup TPJ tuh video kamu? Janganlah. Video kamu menjerit-jerit kesakitan itu. Jangan. Tapi bener feelnya beda itu. Kalau yang minggu kemarin kan waktu pas sudah peregangan, sudah pelenturan maksudnya tuh. Jadi kaki teh lemes. Waktu pas kemarin feelnya mah kaki teh dingin. Aduh. Tapi nggak apa-apa sih. Cuman jadi dingin weh. Iya. Emang kondisi aja lagi malu. Sok tuh tadi kamu ngomongin soal frekuensi. Hah? Itu ada portal depan kamu tuh, sok aja ngobrol. Portal. Portal apa? Semua kan.